Lebih dari 58% pemilih atau lebih dari 96 juta rakyat Indonesia yang telah memberikan suaranya secara sukarela untuk memilih Prabowo Gibran dinafikan begitu saja oleh kubu 03. Kawan muda, kita berjumpa kembali dalam program Kata Minbot. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menjadi subscriber kami. Dan bagi Anda yang belum pernah menjadi subscriber, kami sangat berbahagia bila Anda pun turut mensubscribe kanal kami. Kawan muda, sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK baru akan berakhir pada 22 April mendatang. Ini artinya kita masih akan terus menyaksikan drama politik tingkat tinggi ini sekitar beberapa pekan lagi. Kita masih akan terus menyaksikan upaya-upaya kubu 01 dan kubu 03 untuk membatalkan hasil Pilpres 2024, serta perjuangan para ahli hukum pembela Prabowo Gibran, serta Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk mempertahankan hasil Pilpres 2024. Sidang sengketa Pilpres 2024 ini mungkin merupakan sidang yang paling unik dan paling melelahkan dalam sejarah. Karena gugatan yang diajukan kubu 01 dan kubu 03 tidak hanya berada di luar nalar dan logika, tetapi juga telah menghina mayoritas rakyat yang telah memilih Prabowo Gibran, sekaligus meremehkan intelektualitas masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan membolak-balik logika yang sederhana. Bagaimana tidak? Lebih dari 58% pemilih atau lebih dari 96 juta rakyat Indonesia yang telah memberikan suaranya secara sukarela untuk memilih Prabowo Gibran dinafikan begitu saja oleh kubu 03. Dan Prabowo Gibran dinyatakan tidak memperoleh satu suara pun di TPS-TPS seluruh Indonesia dan TPS-TPS di luar negeri. Lalu kemana suara 96 juta lebih rakyat Indonesia itu? Kemudian, kubu 03 pun meminta MK untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran dan memerintahkan untuk dilakukan pemilu ulang tanpa menyertakan Prabowo Gibran. Kubu 03 hanya ingin pemilu dilakukan dengan peserta Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud saja. Ini artinya sama saja dengan akan membungkam suara mayoritas rakyat yang telah memilih Prabowo Gibran. Di sisi lain, kubu 01 yang juga meminta MK agar memerintahkan KPU melakukan pemilu ulang, menghendaki agar Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi, dan Prabowo harus mencari lagi cawapresnya selain Gibran. Kedua permintaan dari kubu 01 dan 03 ini benar-benar berada di luar nalar dan logika secara umum. Karena ratusan juta rakyat Indonesia telah menyaksikan dan mengikuti dengan seksama bagaimana jalannya Pilpres 2024 yang hasilnya telah diumumkan secara resmi oleh KPU pada 20 Maret 2024. Sejak awal pendaftaran para paslon dari ketiga kubu peserta Pilpres hingga masa kampanye dan pemungutan suara, kubu 01 dan 03 sama sekali tidak berkeberatan dengan keikutsertaan Prabowo Gibran dalam Pilpres. Bahkan, mereka juga dengan sukarela mengikuti acara debat Capres-Cawapres dan berhadap-hadapan langsung dengan Prabowo Gibran. Protes atas keikutsertaan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres juga tidak muncul pada saat rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Barulah setelah KPU menyatakan Prabowo Gibran menjadi pemenang Pilpres dengan selisih perolehan suara yang sangat jauh dengan Anies Muhaimin, apalagi dengan Ganjar Mahfud, kubu 01 dan kubu 03 kompak meminta MK mendiskualifikasi Prabowo Gibran dan meminta dilakukan pemilu ulang. Dengan logika yang sangat sederhana saja bisa disimpulkan, seandainya kubu 01 atau kubu 03 dinyatakan sebagai pemenang Pilpres, dapat dipastikan mereka tidak akan meminta pemilu ulang dan mendiskualifikasi Prabowo Gibran.
Berkali-kali Ketua Tim Hukum Pembela Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa petitum yang diajukan kubu 01 dan kubu 03 akan sangat sulit dikabulkan MK. Apalagi dalam perjalanan persidangan, para saksi dan saksi ahli yang diajukan kubu 01 dan 03 tidak bisa membuktikan kecurangan-kecurangan yang mereka tuduhkan, selain orasi-orasi yang menyudutkan pemerintahan Presiden Jokowi dan kubu Prabowo Gibran. Penghinaan lainnya terhadap mayoritas masyarakat pemilih adalah tuduhan bahwa masyarakat yang memilih Prabowo Gibran adalah mereka yang memperoleh bansos atau bantuan sosial dari pemerintah. Padahal belum semua bansos disalurkan ke seluruh Indonesia. Dan di tempat-tempat yang masyarakatnya menerima bansos, ternyata tidak seluruhnya memilih Prabowo Gibran. Ada pula tuduhan bahwa meningkatnya suara Prabowo Gibran adalah disebabkan efek Jokowi dengan alasan suara yang diperoleh Prabowo pada Pilpres 2024 jumlahnya lebih banyak dibandingkan suara yang diperoleh Prabowo pada Pilpres 2019. Jadi, Prabowo dianggap tidak berbuat apa-apa selama 5 tahun terakhir ini, sehingga peningkatan suara yang diraih Prabowo hanya bisa meningkat karena efek Jokowi. Dengan logika seperti ini, maka kita pun pantas bertanya, apa kabar dengan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud yang baru tahun ini menjadi peserta Pilpres, tetapi masih bisa mendapat suara walaupun lebih kecil dari Prabowo Gibran. Padahal sebelumnya tidak pernah menjadi peserta Pilpres seperti Prabowo. Yang menarik sekaligus mengharukan adalah pernyataan Prabowo Subianto yang telah dinyatakan sebagai presiden terpilih oleh KPU dan telah memperoleh pengakuan dari puluhan negara di dunia, termasuk negara-negara besar dan negara-negara superpower. Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan bahwa pihaknya akan menghormati hasil akhir dari Mahkamah Konstitusi. Ia tetap menghormati proses persidangan MK yang sedang berlangsung, sambil tetap mempersiapkan berbagai data dan terus berdiskusi untuk menjalankan pemerintahan ke depan. Prabowo Gibran akan membuka diri kepada semua pihak untuk memperoleh masukan maupun kritikan. Sama sekali tidak terlihat sikap jumawa ataupun sikap merasa menang sebagai presiden terpilih. Ini sesuai dengan filosofi Jawa yang dianutnya hingga sekarang, yakni menang tanpa ngasorake. Ke depan, tantangan juga tidak akan ringan, tetapi potensinya sangat besar. Selama beberapa minggu ini, setelah kita melihat ketetapan daripada KPU, walaupun kita juga masih menghormati proses-proses yang sedang dijalankan, kita menunggu hasil akhir dari MK, tapi saya sudah terus-menerus melaksanakan suatu diskusi-diskusi, brainstorming, pengumpulan keterangan, pengumpulan data, dan melaksanakan persiapan yang sebaik-baiknya. Bersyukur bahwa kita memang bagian daripada koalisi Indonesia Maju. Kita bersyukur bahwa kita tidak ragu-ragu, tidak malu-malu, tidak mencela-mencele, tidak blakni-blakno. Ya kan? Ya kan? Kita tegas dari awal mengatakan kita adalah timnya Pak Jokowi. Kita bertekad melaksanakan, meneruskan, melanjutkan program-program yang sudah baik, sudah kokoh. Kita berpendapat bahwa setiap presiden melakukan penambahan landasan kuat. Kita mengakui semua presiden sebelum kita. Kita menghormati semua pemimpin kita. Kita menyadari semua pemimpin adalah manusia
dengan kelebihan dan kekurangannya. Kami pun, Prabowo dan Gibran, juga mengakui kami manusia biasa, penuh kekurangan. Untuk itu, kami sangat memerlukan dukungan, bantuan, masukan, nasihat, terus-menerus. Kami membuka diri, kami ingin suatu suasana kepemimpinan yang rukun, kepemimpinan yang kolegial, kepemimpinan terdiri oleh para sahabat, sehingga kita bisa terbuka, kita saling menegur, saling mengingatkan, dan saling mendukung. Ucapan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini disampaikannya pada saat menghadiri acara Nuzulul Quran yang diselenggarakan oleh Partai Golkar bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Sampai di sini dulu kawan muda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam Menbot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.